Kita lanjutkan ya. Ini di sini ada ilustrasi posting. Bagaimana kita memposting dari jurnal ke buku besar. Kita ambil transaksi tadi. Ya, di situ di jurnal tadi ada tanggal 1 Desember. Ya, kemudian ini deskripsinya, kemudian ini referensi postnya, debit, kredit. Dan jangan lupa juga dikasih halaman. Kalau di halaman 2 dibuat halaman 2. Kalau di halaman 3 diisi halaman 3 di sini. Kemudian di jurnal ya. Nah, 31 Desember tadi kan transaksinya seperti itu. 1 Desember tadi transaksinya itu debit asuransi dibayar muka sebesar 2.400.000 di debit, ya kan? Kemudian tadi kredit kas ya sebesar 2.400.000 rupiah. Nah, boleh kita kasih keterangan membayar premi untuk polis asuransi 1 tahun. Kemudian ya, akun ini akan kita posting ke buku besar. Ya, kita posting ke buku besar. Maka untuk buku besar itu kita buatkan, ya kan? Buat dikasih kolom, ya, kolom-kolom. Nih, kolom untuk tanggal, kolom untuk keterangan, kolom untuk pos referensi, kolom untuk debit, kolom untuk kredit. Kemudian saldo, ada debit dan kredit. Dan jangan pula lupa paling kiri atas itu kita kasih nama akunnya apa, ya kan? Kemudian kanan atas kita beri nomor akun, Nah, di sini, ya kan, kita akan memposting apa, ya, yang ada akun yang ada pada jurnal umum. Itu nama akunnya asuransi dibayar di muka. Nah, ini dia asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya kan kemarin kita sudah belajar pada chart of account. Di situ nomor akunnya itu 15 atau 15. Oke. Nah, kita akan isikan tanggalnya, tanggal 1 Desember. Kita isikan pada buku besar kita 1 Desember 2014. Oke. Kemudian kita isikan di debit sebesar 2.400.000. Nih, 2.400.000 ini kita ya, ini nominal yang ada pada jurnal kita, jurnal umum kita. Nih, nah, 2.400.000. Oke. Nah, kemudian saldonya tentu debit sebesar 2.400.000. Nah, kemudian kita isikan langkah 3, referensi pos, ya, atau pos referensi pada buku besar itu. Ini 2, menandakan ini kita ambilkan dari halaman 2. Nih, halaman 2. Ingat, ini menandakan halaman pada jurnal umum. Berarti ini halaman 2. Jadi sumbernya 2.400.000 ini dari halaman 2. Akun asuransi itu dari halaman 2 berarti di sini. Oke, yang pasti ini 2.400.000 itu dari halaman 2. Ini dia, halaman 2. Setelah itu, ya, setelah kita isi pos referensi, kita kembali lagi ke jurnal umum. Di sini langkah 4, ya, pada pos referensi, ya, di jurnal umum itu kita isikan di sini nomor akun. Nomor akun di sini ke 15. Nih dia. Nah, nomor akun di sini. Ya, kita masukkan nomor akun pada buku besar. Kita masukkan ke referensi pos pada jurnal umum, menandakan kita sudah melakukan pemostingan. Begitu juga dengan akun untuk buku besar kas. Sama langkahnya seperti itu. Jadi semua langkahnya nanti seperti itu ya. Perhatikan di sini baik-baik. Ya, 1 November, jangan lupa dulu nama akun, kemudian nomor akun, kolom tanggal, keterangan, pos referensi, debit kredit, ya kan? Kemudian saldo debit kredit. Dipisahkan, boleh seperti ini. Atau mungkin nanti versinya berbeda, terserah. Yang pasti ya seperti ini boleh penyajiannya. Nah, 1 November 2014 contohnya di sini, ya kan? Nah, debit sebesar 25 juta, kemudian saldonya tentu 25 juta. Oke, ini berarti kita ambilkan dari jurnal umum halaman pertama seperti itu. Nah, kemudian di sini kan terputus ini. Nah, berarti di sini banyak transaksi sebenarnya lagi. Nah,
Tetapi karena ini untuk contoh, maka kita ambil cukup 2. Ternyata pada tanggal 3 ini ya, tanggal 1 Desember di situ, ya kan? Sebelum kita masuk tanggal 1, ada tanggal 30 November di sini. Ya, 2 juta di kredit, ya kan? 2 juta di kredit. Oke, 2 juta di kredit. Nah, tentu kita hitung di sini. Ya, kita kurangkan seperti itu. Nah, ini karena ini jumlahnya banyak di sini, maka kita ambil. Ternyata di situ saldonya di debit 5.900.000. Nah, pada tanggal ini 1 Desember, ya kan, 1 Desember ini kan dari sini sumbernya ini 1 Desember, ya kan? Nah, di kredit sebesar 2.400.000. Nih 2.400.000 nih, perhatikan. Nah, 2.400.000 di kredit, ya kan? Maka akan kita hitung berapa saldo kita di debit sekarang. Berarti di sini adalah 5.900.000 dikurang 2.400.000, maka sisa di sini 3.500.000. 3.500.000. Oke, ini saldo kita. Oke. Nah, kemudian pada buku besar, pada pos referensi, mesti kita jangan sampai lupa, kita masukkan pada pos referensi itu, ya. Ini angka 2 menunjukkan kita ambil atau bersumber dari Jurnal Umum halaman 2. Nah, setelah itu apa langkahnya? Langkah berikutnya adalah kita pindahkan. Apa yang kita pindahkan? Nomor akun ini, ya kan? Kemana? Ke Jurnal Umum pada referensi pos 11 ini, 11 menandakan kita sudah melakukan pemostingan ke buku besar. Oke ya, jadi itu bentuk ilustrasi postingan yang lazim digunakan. Ya, yang lazim digunakan. Jadi nanti kalau lazim digunakan berarti orang banyak mempergunakan ini. Ya, di situ bisa diketahui saldonya sekalian. Nah, kita lanjutkan ya transaksi kedua. Menyambung dari transaksi yang pertama tadi. Oke. 1 Desember Solusinet itu membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar Rp800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Oke. Nah, di sini Solusinet itu membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar 800.000. Nah, perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1, bukan akhir bulan. Namun, tidak seperti premi asuransi, sewa dibayar di muka akan habis dalam 1 bulan. Ketika aset yang dibeli akan digunakan dalam waktu singkat, misalnya 1 bulan, aset ini langsung didebit terhadap beban. Oke, ini dia. Sehingga di situ ada beban sewa. Catatkan itu tanggalnya tanggal 1 Desember. Ya, karena dia tanggalnya sama, Desembernya nggak perlu lagi dibuatkan. Ya, di situ perhatikan. Nah, ini nggak perlu lagi dibuatkan bulannya, karena bulannya masih sama. Jadi 1 Desember, debit beban sewa sebesar Rp800.000. Kemudian kredit kas sebesar Rp800.000. Boleh kita kasih keterangan membayar sewa untuk bulan Desember. Kemudian kita posting ke buku besar satu-satu. Di buku besarnya bentuk akun T atau T-account. Apa yang pertama kita lakukan? Kita posting kas terlebih dahulu. Karena kita merujuknya kepada persamaan akuntansi. Ya kan? Nah, kas, ya kan? Kodenya 11, ya. Kolom tanggal diisi tanggal 1 Desember, di kredit sebesar 800.000. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita pindahkan ini nomor akun ke kolom referensi pada ya pos referensi di Jurnal Umum seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kita lanjutkan memposting beban sewa. Nah, beban sewa, ini nama akunnya, nomor akunnya 52, ya. Tanggalnya kita buatkan tanggal 1 Desember 800.000 di debit.
ya kan? Kemudian tanda kita sudah memposting, kita pindahkan nomor akun ke kolom referensi pada jurnal umum. Ini kalau seandainya bentuk buku besarnya bentuk akun T. Tentu berbeda dengan yang lazim digunakan tadi. Oke ya, yang sederhana sekali. Nah, berikut transaksi tanggal 3. Ya. Transaksi tanggal 3. 1 Desember ya, Solusinet menerima tawaran dari sebuah toko untuk menyewakan tanah yang dibeli pada tanggal 5 November. Toko yang terletak di sebelah tanah Solusinet tersebut berencana menggunakannya sebagai area parkir karyawan dan pelanggannya. Solusinet setuju untuk menyewakan tanah tersebut selama 3 bulan. Dengan pembayaran sewa di muka, Solusinet menerima 360.000 untuk masa sewa 3 bulan yang dimulai sejak 1 Desember. Nah, di sini akan timbul yang namanya liabilitas karena menerima pembayaran di muka atas penyediaan jasa, sehingga disebut dengan pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Ya, seiring berjalannya waktu, liabilitas sewa diterima di muka akan berubah menjadi pendapatan. Sehingga ya kita bisa catatkan di dalam jurnal umum ya, peningkatan di debit pada kas sebesar Rp360.000. Kemudian peningkatan di kredit itu sewa diterima di muka sebesar Rp360.000. Oke, nah kita catat ke dalam jurnal karena tanggalnya masih sama, tanggal 1, bulannya masih sama, Desember, nggak perlu lagi dimasukkan bulannya. Debit kas sebesar Rp360.000, kemudian kredit dijorokkan ke dalam, sewa diterima di muka Rp360.000. Kemudian dicatatkan, ditambahkan keterangan di sini, menerima pembayaran di muka ya untuk penyewaan tanah selama 3 bulan. Perhatikan di sini, nih kursor saya nih. Oke, kemudian nanti akan kita posting ke buku besar. Kita masih mempergunakan buku besar akun T. Nah, aset ya kan? Nih, satu-satu kita kerjakan. Ini nama akunnya, ini nomor akunnya satu-satu ya, di debit sebesar Rp360.000, tapi jangan lupa juga tanggalnya terlebih dahulu dicatatkan 1 Desember ya, Rp360.000 di debit. Kemudian setelah kita masukkan nominalnya, kita pindahkan nomor akun yang ada di buku besar ke bagian kolom referensi di jurnal umum satu-satu. Nah, setelah itu menandakan kita sudah memposting di buku besar atau sudah memindahkan ya. Kemudian sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu kan bagian dari utang, seperti itu. Sewa diterima di muka. Masukkan nama akunnya sewa diterima di muka. Nomor akunnya 23 ya. Tanggalnya ya tadi dia jumlahnya di bagian sisi kredit Rp360.000, ini Rp360.000. Tanggalnya jangan lupa juga 1 Desember Rp360.000. Kemudian pastikan kita sudah memposting itu dengan benar, maka kita pindahkan nomor akun ke kolom referensi pada bagian referensi di jurnal umum. Itu kalau seandainya tadi bentuk buku besarnya adalah akun T. Itu kalau tidak akun T, banyak lagi, ada lagi langkah satu lagi yang harus kita lakukan, ya kan? Oke.